Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah Yestoya Revival yang menjadi kerinduan Bapak Gembala. Gereja terus dibuka bagi jemaat yang akan hadir, akan tiba berdoa. Dan kita percaya ketika hadirat Tuhan terus kita kejar, maka segala kebaikan Tuhan itu akan ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan terus bersyukur dan terus bersyukur untuk yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami mau bawa pujian, kami mau bawa penyembahan kami hanya kepada Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa pujian kami. Haleluya. Amin. mengenal
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada hari ini dan seterusnya untuk menyembah, untuk mengagungkan, untuk meninggikan, memasyurkan namamu, meninggikan namamu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak. Oh, haleluya, pujian bagimu, kemuliaan bagimu, keagungan bagimu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, Kinarabaya Sandarabo, Kinarababarabarabarabarabarabaraba, Kinarabaya Sandarabaya Se. Kuat kuasamu, ajaib kekuatanmu, dahsyat Engkau Tuhan bagiku selama-lamanya. Engkau disembah Tuhan selama-lamanya. Engkau kuagungkan, sebab kasih-Mu ajaib, sebab kasih-Mu indah, sebab kasih-Mu besar bagiku. Mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tangan ya kita di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari lambaikan tanganmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar
Shalom, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami di Yestoya Revival hari Senin 18 Maret 2024. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau di gedung, di ruangan ini, dimanapun tempat kami berada, ada kuasa-kuasa gelap, ada roh jahat, ada roh najis, ada roh sakit, ada roh kutuk, kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga ketika ada roh Allah, maka yang sakit pasti disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan, dan yang butuh jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Kalau ada yang berputus asa bahkan berniat mau bunuh diri, di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada masa depan yang cerah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapilah setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan urapi setiap kami. Juga Tuhan urapi mulut dan lidah hamba-Mu, Tuhan mengurapi setiap kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu walaupun secara rekaman, tetapi saya percaya Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara, sanggup menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, tepat tanggal 10 Maret, 9 Maret, kami tiba, saya dengan Bapak Gembala tiba di Indonesia setelah berziarah ke Yerusalem. Dan bersyukur hari ini semua baik, semua aman karena penyertaan Tuhan. Saya juga berdoa bagi saudara, suatu saat saudara bisa berangkat ke Tanah Suci, ke Yerusalem ya, puji Tuhan. Nah, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan juga mengalami pertolongan Tuhan. Kemarin saya dapat kesaksian dari Ibu Elizabeth Vina, ya, bagaimana ikut Yestoya Revival berdoa untuk penjualan rumah dari temannya dan puji Tuhan kemarin rumahnya sudah laku. Oh, saya percaya kalau Tuhan tolong buat Ibu Elizabeth Vina, Ibu Sri, maka juga Tuhan bisa tolong saudara dan saya. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua ya. Ayat terakhir, Yosua 1, ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat itu bicara firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari sama-sama kita lihat ayat ini. Saya akan bedah, saya akan bahas dengan dalam. Yang pertama, firman itu harus diperkatakan. Jadi contoh firman itu apa? Saya sembuh, saya sehat, saya diberkati Tuhan, saya berhasil, saya beruntung. Jadi kita harus memperkatakan firman Tuhan sehingga dalam kehidupan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi saudara yang dengarkan ini sedang sakit, saudara mesti katakan saya sehat, saya sembuh di dalam nama Yesus. Dan yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi setelah kita memperkatakan firman itu, kita harus merenungkan itu. Sehari-hari kita renungkan firman, sehari-hari kita juga terus terngiang-ngiang firman itu. Dan selanjutnya apa? Dilakukan. Sehingga apa? Dalam kehidupan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Jadi siang hari ini ada 3 yang saya mau bagi secara cepat. Yang pertama, perkatakanlah firman. Yang kedua, renungkan firman. Dan yang ketiga, lakukan firman. Maka hasilnya adalah berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, ayatnya boleh dihilangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan bagaimana kebaikan Tuhan. Salah satunya tiap minggu kita pembangunan terus berjalan. Uang yang cukup besar kita harus butuhkan. 550 juta per minggu itu duit semua Bapak Ibu. Bukan daun, ya, bukan kertas, tapi itu duit. Tetapi Tuhan selalu mencukupkan. Kenapa? Karena kita memperkatakan firman, gereja pasti jadi dalam nama Yesus. Dan yang kedua, kita merenungkan firman, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dan yang ketiga, kita juga melakukan firman. Artinya apa? Kita percaya, kita melakukan bagian kita. Nah kemarin waktu kita di perjalanan di Yerusalem, ya, tour guide tergerak oleh gerakan Roh Kudus untuk mengadakan dukungan bagi
pembangunan. Jadi peserta, kita tidak mau membebani peserta, tetapi Bapak Tour Guide itu mendapat satu gerakan Roh Kudus sehingga dia minta dia istilahnya membuka kesempatan bagi orang-orang yang mau mendukung pembangunan di Malang dengan sukarela tanpa paksaan. Dan saudara tahu apa yang terjadi, ada sepasang suami istri yang Tuhan gerakkan dan mendukung. Berapa yang dia tabur? 45 juta rupiah Bapak Ibu Saudara. Wow, itu nilai yang besar Bapak Ibu. Tetapi saya percaya kalau Tuhan memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Oleh sebab itu hari ini jangan takut, jangan gentar Bapak Ibu Saudara, ya, karena ada Tuhan yang menguatkan setiap kita. Yosua 1 ayat 8 dengan jelas menyatakan untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Boleh ditampilkan ayatnya untuk merenungkan firman Tuhan. Dan untuk kita melakukan firman Tuhan, maka niscaya perjalanan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kita boleh lihat ayat yang ke-9 ya, kita lanjut sebagai ayat yang paling terakhir ya, sebagai penutup. Dikatakan apa ayat yang 9? Bukankah telah kuperintahkan, di situ Tuhan berkata kepada kita umatnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Nah ayat ini jadi kekuatan kita. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya mari setiap pelayan, setiap jemaat Tuhan, kita mau beserta dengan Tuhan sehingga dalam setiap perjalanan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan yang percaya boleh katakan amin, yang percaya boleh tulis di kolom komentar amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, karena ini juga era sosial media, era teknologi, bukan hanya kita berucap, tapi jempol saudara juga harus memperkatakan firman, juga harus ngetik firman. Contoh, kalau saudara sakit, coba biasanya kalau saya baca, biasanya kan tolong doakan saya yang sedang sakit. Tapi sekarang dibalik saudara ketik seperti ini. Saya sembuh dari penyakit saya diberkati dari pekerjaan saya punya keturunan dari keluarga saya. Coba lakukan itu, silakan tulis di kolom komentar. Yang sakit tulis saya sembuh, yang berkekurangan ditulis saya diberkati, yang belum punya kerja tulis saya dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh tulis saya dapat jodoh, dan saya akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan oleh sebab itu boleh dibantu untuk nomor HP saya ya di flyer nomor HP saya, karena ini rekaman jadi saudara bisa lihat foto saya atau nomor HP saya. Boleh ditampilkan nomor HP saya, flyer nomor HP saya. Nah saudara, saya mau dengar kesaksian Anda dan saudara bisa hubungi saya di nomor WA saya dan saya akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Jadi sekarang kita balik, kalau saudara sakit langsung tulis saya sembuh dari sakit saya. Kalau saudara kekurangan saya diberkati Tuhan. Kalau saudara punya apapun itu saudara tulis, mau sekolah saya sudah sekolah di tempat ini dalam nama Yesus. Itu adalah bukti dari perkataan-perkataan iman. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu percaya ketika kami memperkatakan firman, ketika kami merenungkan firman, dan ketika kami melakukan firman, maka niscaya keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, di kolom komentar yang mengatakan sembuh, sembuh, di dalam nama Yesus sudah sembuh. Yang kekurangan diberkati, di dalam nama Yesus sudah diberkati. Dan yang butuh jodoh, butuh pasangan, di dalam nama Yesus sudah dapat pasangan, di dalam nama Yesus, dan mujizat terjadi sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu percaya rekaman ini akan jadi berkat bukan hanya bagi Kota Malang, bagi Provinsi Jawa Timur, bagi bangsa Indonesia, dan bagi bangsa negara dimanapun mereka berada, di luar negeri dan dimanapun mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, dimanapun berada dalam pengembalaan, dalam pelayanan. Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi wakil gembala dan tim pengembalaan. Tuhan juga menolong, menyertai dalam keluarga besar, dalam pekerjaan pelayanan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga bagi setiap yang sudah mengambil bagian, full timer hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan juga memberkati dalam keluarga besar, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Juga bagi setiap orang yang mengikuti tayangan ini, setiap orang
yang melihat tayangan ini baik secara premier maupun melihat dalam waktu yang lain. Kami percaya Tuhan, keluarganya, pernikahannya, pekerjaannya, studinya, jodohnya, dan perjalanan hidupnya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami juga tidak lupa berdoa bagi pembangunan di gedung Gereja Bethany Yesus Toya Malang. Oh, kami percaya Tuhan, gedung ini pasti jadi di dalam nama Yesus. 10 lantai ini pasti jadi dalam nama Yesus. Dan apa saja yang kami perlukan, baik daya maupun dana, Tuhan telah menyediakan. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi yang telah mendukung dalam doa, dalam daya, dalam dana untuk pembangunan. Kami percaya yang menabur dengan bercucuran air mata, maka akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami sudah mengalami mujizat, kami akan mendengar kesaksian yang ajaib, kami akan mendengar mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu setiap yang menyaksikan tayangan ini, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan tenang-adakanlah wajahmu. Sebab itu bawalah, terimalah dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang terus menyertai memberkati engkau, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.